Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta maaf pagi-pagi harus sudah duduk sini ya. Tidak biasanya karena saya ada kesempatan mumpung di Posmin masih belum dibuka kelasnya. Jadi sebelum saya ke Makau jam 11.30 nanti saya sempatkan untuk menghabiskan kajian ya, tentang masalah Al-Qurban ataupun idahi adha, idahi sacrifices, mengorbankan menyembelih binatang kurban. Baik, sebelum itu mari kita tenangkan hati kita dengan berzikrullah, dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca nama-namanya Al-Asmaul Husna dalam beberapa menit dari sekarang. Yang haulnya itu siapa namanya, Bu? Yang haul itu? Ibu dari Pak. Namanya? Ibu Aan yang kajatan ya, Pak. Bapak Selamat Subandi bin Mongso. Bapak Selamat. Yes. Selamat Subandi. Baik, hari kita beristighfar terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 Subhanallah bihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Bibarakatil Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, majikan kita termasuk, dan wabil khusus di sini pada ayahnya Ibu Asa kalau nggak salah ya, namanya apa? Pak Slamet ya. Ya, tahunnya yang ke-9
Kita juga doakan ada saudari kita, saudara Khofifah Wafiyah binti Kastur yang sedang sakit asam lambung dan operasi, ya, operasi. Mudah-mudahan dengan Fatihah dan doa yang kita panjatkan nanti semuanya akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma taqabbal wa awsil ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن أسماء الحسنى إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتهم ومشايخنا ومشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونور قبورهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. فارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا وحيل بيننا وبين العمل. اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita ada 34 menit, saya kira cukup 1 jam kredit kalau di kampus sebenarnya ya. Di kampus 45 menit 1 jamnya. Baik, kita masih menyambung kajian tentang fondasi ataupun rujukan utama perintah dasar dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyembelih apa Bu?
Kurban apa kambing? Kambing apa hewan? Hewan ya Bu ya. Jangan menyembelih kurban. Kalau kurban itu minggu kemarin saya sudah bahas kalau nggak salah ya. Kurban itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut kurban, yaitu sarana itu melalui nyembelih kambing apa hewan? Hewan apa kurban? Hewan kurban. Terus lebih lengkapnya hewan kurban. Baik, jadi perintahnya itu awalnya paling tidak ada dua. Satu dari surat yang paling pendek di dunia, yaitu surat yang akan kita bahas. Satu lagi ada ibu-ibu kalau masih ingat kajian surat As-Saffat ya, dari mulai 101 sampai 111 ya. Mulai yat lem yat surat apa? As-Saffat. Saffat itu letaknya setelah surat Yasin. Surat Yasin surat yang keberapa? Hafal semua? 36. Berarti As-Saffat 37. Ya, di situ dijelaskan setelah Nabi Ibrahim ya, yang usianya semakin hari semakin menua. Sementara beliau masih belum mendapatkan keturunan momongan. Kira-kira sebagai orang tua yang sudah kawin lama kemudian belum ada tanda-tanda mendapatkan keturunan, kira-kira perasaannya, reaksinya pripun nih Bu? Gelisah ya Bu ya? Gelisah, apalagi kalau di Indonesia itu mesti tetangga kiri kanan itu waris ngomongin terus ya Bu ya? Ini jangan-jangan, orang ini jangan-jangan, wah akhirnya kita tambah sakit Bu ya. Lah tapi Nabi Ibrahim selalu berdoa dan ikhtiar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau janji, ya Allah, kalau seandainya aku pun setelah mendapatkan anak, kemudian anak itu disuruh untuk menyembelih, saya akan sembelih ya Allah. Sampai begitunya Bu. Tiba-tiba betul jalan itu melalui mimpi ya, yang tertera pada ayat 102 ya, 101 kemudian diteruskan 102 ya. Oke. Jadi dasarnya tadi mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian setelah mimpi beliau, mimpinya apa Bu? Mimpinya apa Nabi Ibrahim? Ya, ayatnya anni azbahuka. Wahai anakku, mimpiku itu bahwa aku harus menyembelihmu. Bayangkan pengorbanan Bu. Mungkin kalau kita nggak mau menyampaikan mimpi itu ya Bu ya. Iya. Dan Ismail yang mau diceritain juga mungkin kalau dia dengar dia kabur duluan ke Amerika itu. Ya. Atau kabur ke Cina ya Bu ya. Kabur kemana karena takut apa? Takut disembelih itu. Tapi luar biasa Bu ya. Yang namanya Nabi, kedua Nabi ini ya, dua-duanya pasrah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang mendapatkan perintah Nabi Ibrahim melalui mimpi itu disebut sebagai perintah taslim dan taufir ya. Taslim artinya sudah memang menyerah, apapun terjadilah kalau Allah yang apa? Yang menyuruh ataupun yang memerintahkan. Apapun mesti nggak akan mungkin Allah itu melukai hambanya. Itu loh Bu ya. Ini merupakan ujian hati yang paling terbesar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian yang keduanya adalah segera itu ya, taufir ya, yang disebut sebagai immediate. Jadi kalau Allah menyuruhnya saat itu ya saat itu juga harus apa? Laksanakan, ini namanya amanah. Makanya para nabi itu salah satu sifatnya adalah harus amanah, yang sekarang sedang erosi, minta maaf ya, di tanah air. Penjara penuh sekarang ini dikarenakan mereka banyak khianat ya, tidak menyampaikan amanah, yang nanti kita akan bahas ya, masalah tentang pengorbanan yang hakikatnya ya.
Pengorbanan yang simbol pengorbanan bukan sekedar hewan binatang yang kita potong, ya Bu ya. Tetapi yang harus kita potong lebih daripada itu adalah menyembelih sifat kebinatangan. Tahu maksudnya sifat kebinatangan? Pernah dikatain binatang panjenengan? Marah apa enggak? Kenapa marah? Kenapa marah dikatain binatang? Ya karena bodoh, ya Bu ya. Ya, binatang kan nggak punya akal, ya Bu ya. Iya, korupsi, maling, begal, nggak punya malu, ya, berak di mana-mana, kawin di mana-mana, kalau mau ya disentuh, ya Bu ya. Pokoknya ini sifat kebinatangan, ya. Maka pantas kalau kita dikatain binatang, jadinya apa? Marah apa enggak? Nah ini, maka sifat kebinatangan itu wajib hukumnya digorok oleh siapapun. Nanti kita akan bahas ada 7 gorokan, 7 sembelihan, ya. Tapi sebelum itu tadi surat As-Saffat, ya, melalui mimpi, yang mimpi Nabi, semua Nabi itu adalah wahyu, bukan seperti mimpinya kita, ya Bu ya. Ada yang mimpi tadi malam siapa, atau tadi pagi sebelum bangun mimpinya apa? Ada yang macam-macam. Nah, mimpi kita itu banyak dicampuri oleh syaitan. Apalagi menjelang subuh, ya Bu ya. Menjelang subuh sudah bangun, mau tidur lagi sebentar lagi, mimpinya itu termasuk saya Bu. Mimpinya itu yang kira-kira ngenes, ya Bu ya. Kemudian lama nyambung, serinya itu panjang itu loh, drakornya itu Bu. Pernah kayak gitu Bu? Iya, akhirnya harus bangun subuh jadi blas, ya Bu ya. Ini drakornya itu ada serinya panjangnya. Oh, drakor drama Korea. Kita nggak mau berhenti deh kalau sebelum berhenti, ya Bu ya. Setan itu kayak gitu Bu, kalau mau bisikin mimpi, ya Bu ya. Iya. Jadi kalau mau berhenti tuh kayaknya kok nggak enak, tanggung terus. Nah, tapi mimpinya Nabi adalah berupa wahyu yang harus segera dilaksanakan. Ya, seperti halnya kalau militer itu Bu. Militer kalau disuruh atasannya, komandonya, langsung jawabnya apa? Oh, siap dulu Bu. Apapun siap tuh, nggak tahu apa isinya disuruhnya. Ya Bu ya. Nah, beda dengan Allah. Kalau Allah mesti benar, kalau manusia mungkin disuruh macam-macam, ya Bu ya. Ya, mungkin ada benernya, mungkin nggak ada benernya. Ini bedanya. Baik. Yang kedua, sumbernya adalah surat Al-Kautsar. Hafal semua Bu? Ikuti saya. Inna a'tainakal kautsar. Baca Bu. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Dalam surat ini mana perintah Allahnya untuk berkorban? Ayat keberapa? Ayat kedua. Ayat kedua. Nah, ya. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Apa artinya? Nih Bu, Al-Kautsar, terjemahan ataupun tafsir yang paling kuat, Al-Kautsar artinya nikmat yang melimpah ruah tak terhitung. Disebut Al-Kautsar, termasuk telaga Kautsar nantinya akan diberi. Ya. Jadi nikmat, saya sudah terangkan ya. Nikmat itu enggak kehitungan Bu. Ya, sekarang nikmat kita sekarang ini apa kalau bisa Anda bicarakan? Wa amma bi ni'mati rabbika, surat apa? Fasabbih apa fahaddits?
Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa fasabbih. Fahaddits yang artinya apa? Dan adapun tentang nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka bicarakanlah, ngomonglah bahwa ini adalah Tuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil kerja jeripayah keringat kita. Itu loh Bu, kalau dapat nikmat ya Bu ya, tolong jangan mengatakan ini kan hasil kerja aku ini. Allahnya nggak disebut, ini namanya sementara Allah tadi sudah memerintahkan wa anna bi ni'mati rabbika. Siapa yang bisa mengulang artinya? Wa anna bi ni'mati, adapun dengan nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka uar-uarkanlah, iklankanlah, bicarakanlah, seminarkanlah, ngomong, ngobrol, bicarakan bahwa ini adalah nikmat dari siapa? Paling enak Bu, dan orang juga yang dengarnya itu enak Bu. Anda dipuji orang, Mbak, panjenengan itu kok hari ini cantik banget, semuanya baru, bagus-bagus semua. Coba jawabnya apa? Nanti gitu ya. Namanya Allah disebut apa enggak di situ? Coba kalau enggak disebut, orang itu marah apa enggak? Loh, aku kan baru dapat gajian loh. Aku baru aja sampai dari salon Sobo lantai 19. Ayo kira-kira yang jawab gimana? Yang nanya aku sombong. Aku nggak mau ketemu lagi besok. Naudzubillah. Iya, mesti besoknya kalau ketemu dulu melengos ya biar. Lah ini karena nama Allah tidak disebut, maka sering menyebut nama Allah akan mengademkan semua orang, ya, bagi orang mukmin muslim. Jadi ini, ya. Jadi permintaannya ada dua setelah Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Hari ini kita bisa duduk di sini, nikmat apa bukan Bu? Luar biasa loh Bu, bener Bu. Anda kita masih bisa bernapas bebas ya Bu ya. Ya karena oksigen itu, napas itu kalau dibeli, dijual ya Bu ya. Kayak waktu COVID itu loh, memerlukan oksigen sekali nyedot itu. Waduh, harganya mahal banget ya Bu ya. Sementara kita bebas belas, enak ya Bu ya. Apalagi adanya di sini adem ya Bu ya. Pagi-pagi sudah ada AC. Jam berapa AC-nya gitu? Sebelum jam 10. Alhamdulillah banget tuh. Di luar itu Auyeta. Ada tanya itu. Auyeta. Panas, ya. Iya, sangat panas kan. Baik, jadi apa yang dimaui oleh Allah setelah Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita? Yang dikatakan dalam surat lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat-ayat yang sering viral, ya, sering viral. Kalaulah Anda menghitung-hitung nikmat Allah, pasti Anda tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya ya Bu ya. Nah, maka sekarang ini apalagi di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu ada 3 bulan Bu, ya, yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 197. Ada yang hafal nggak? Surat Al-Baqarah ayat 197. Ayat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ya, ini yang kebetulan ini ada minta doa, ada 4 orang mau pergi haji nih dari tanah air ya dia. Nah ini Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, ya. Bulan-bulan haji itu sudah ditentukan oleh Allah 3 bulan, yaitu bulan Syawal, sebelumnya Zulqa'dah, dan terakhir Zulhijjah. Ini namanya bulan-bulan haji. Makanya berhaji boleh berangkat dimulai pada bulan Syawal. Boleh terbang ke Mekah, ya. Kemudian kita melakukan umroh haji, ya. Nah, ataupun bulan sekarang ini yang akan habis tinggal berapa hari lagi? Ayo Bu, tanggal berapa hari ini Bu? Tanggal berapa bulan gajian hari ini?
25 ditambah 2. Ya itu. Apalnya tanggal gajian terus. Tanggal 27. Kalau bulan ini jumlah harinya 29 hari, berarti tinggal berapa hari? 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kalau harus hafal loh bulan-bulan ini. Ya? Nah, bulan-bulan ini sangat identik dengan peribadatan. Iya, sangat identik dengan peribadatan kita sebagai seorang umat. Baik, jadi apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pada ayat yang kedua, fasalli. Apa maknanya itu? Ini yang dimaui oleh Allah. Maka sholatlah. Saya jelaskan ya biar lebih paham, enak untuk memahaminya. Fa itu artinya maka. Fa itu maka, jawaban dari kata syarat. Ya. Kalau saya mendapatkan banyak nikmat, maka saya akan sujud syukur misalnya. Nah ini namanya jawaban maka ya. Iya. Kalau saya lapar, maka saya apa? Makan ya Bu ya. Kalau cari makanan yang enggak ada, maka ya kerja, masak, minta ke tetangga. Nah, ini jawaban ya. Maka fa di sini merupakan jawaban dari perintah Allah sebelumnya ya. Fasalli. Fa tadi artinya maka, sholli, salatlah kamu. Li rabbika, li itu karena atau untuk. Rabbi Tuhan, kamu. Maka sholatlah karena Tuhanmu atau untuk Tuhanmu. Yang dikatakan sholat ini sholat nopo di sini tuh. Ya. Jadi tafsir yang paling kuat adalah sholat Idul Adha Fitri. Adha, kita mau bicarakan jauh-jauh itu ya. Ya, maka nanti ibu ya, setelah banyak kita rasakan menerima nikmat dari Allah, please upayakan tanggal 6 nanti insya Allah hari Jumat, upayakan minta libur ya Bu ya. Minta libur, ini sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga kita masih tetap sehat ya sampai sekarang ini ya. Maka kita harus patuhi perintah Allah ini ya, yang dimulai pada fasalli li rabbika. Itu baru satu. Yang keduanya apa? Wanhar. Apa wanhar itu? Dan berkorbanlah. Ada wa di situ. Wa itu artinya dan. Nahar itu artinya korban. Ada istilah lain, yaumun nahar, hari raya kurban. Nahar itu korban. Kalau di Saudi itu bukan adha saja, yaumun nahar. Nahar, yaumun nahar, hari raya kurban. Ya. Nah, di sini kurbannya kurban apa biasanya? Kalau bukan hari raya Idul Adha, biasanya korbannya korban apa? Ayam apa perasaan? Kebanyakannya korban perasaan. Jadi perintah korban dan sholat Idul Adha ini ada di sini. Makanya kita sebagai santri ya katakannya dia, itu harus paham kalau ditanya sama kita, kamu ngapain Jumat pergi nggak libur kok minta libur? Jawabannya diterangkan ini ya. Nah, diterangkan dalam agama kami, dalam kitab suci kami ya, terdapat satu surat chapter dalam bahasa Inggris ya, yang disebut surat Al-Kautsar. Ini loh ayatnya ya. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Kemudian yang terakhir, inna syani'aka huwal
Apa terjemahan di situ? Oh, ini penting Bu, penting banget. Ini termasuk pengorbanan perasaan ya Bu ya. Sesungguhnya orang yang membencimu itu wahai Muhammad, dialah sebenarnya yang terputus segalanya, keberkahannya, rizkinya, namanya hancur, marwah, image-nya, marwahnya habis, tidak dikenal orang. Sementara kamu namanya malah meroket melangit. Nabi Muhammad itu ya, yang kita sendiri setiap harinya selalu menyebut nama siapa Bu? Nabi Muhammad. Berapa hari panjenengan menyebut nama Nabi Muhammad? Ayo berapa kali? 17 kali. 17 kali. Bisa dihitung ya Bu ya. Sholat zuhur nyebut nama Nabi Muhammad berapa kali? Yang pertama pada rakaat awal, kemudian keduanya rakaat akhir, ditambah lagi dengan azan qomatnya. Ada nggak nama Nabi Muhammad? Ada. Oh iya ada. Asyhadu anna Muhammadan. Muhammad situ loh. Qomatnya lagi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Belum lagi setelah wudhu berdoa, disebut itu nama Nabi Muhammad. Jadi luar biasa kecintaan kita kepada Nabi ya Bu ya. Iya. Kenapa? Karena Nabi sama sekali tidak pernah membenci orang dalam hidupnya. Please tolong camkan ya Bu ya. Kalau Anda ingin namamu disebut, namamu diangkat, derajatmu diangkat oleh Allah dan malaikat dan termasuk manusia yang lainnya ya Bu ya, jangan sekali-kali menjadi pembenci kepada siapapun. Kepada begundal atau begundal, kepada pokoknya penjahat itu kalau bisa jangan dibenci, Disayangi. ya, malah justru harus diberikan kebaikan, disayangi ya. Karena ingat, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. rahmatan. Inna arsalna, dalam surah Al-Hajj disebutkan, inna arsalnaka rahmatan illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Sebagai penebar rahmat kepada seluruh alam. Makanya Nabi nggak pernah membenci orang, nggak pernah Bu disakiti apapun ya Bu ya, nggak pernah merengut kalau ketemu dengan pembencinya ya Bu ya, nggak pernah melengos mukanya ya. Malah justru Nabi bersedia membuka pintu kemaafannya kepada orang tersebut. Hebat apa enggak Bu? Hebat. Makanya orang yang tidak pernah membenci orang, namanya akan diangkat ke langit, meroket seperti Nabi yang dikatakan sendiri oleh Allah dalam surat Al-Insyirah. Hafal semua. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi terus wa rafa'na. Nah di sini nih, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat setinggi-tingginya akan namamu wahai Muhammad. Sampai sekarang loh, malah sekarang di Indonesia rebutan orang pengen jadi zuriat keturunannya sapa niku? Kanjeng Nabi lagi rame ya Bu ya, yang ternyata semuanya nggak nyampe nasabnya, itu batal semuanya. Ini karena dia mengagukan Nabi ya, ternyata ngaku-ngaku. Ya hati-hati ngaku-ngaku ya dia. Nabi mengancam itu ya, barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai nasabku, lihat nanti di akhirat ya Bu ya, neraka Bu ya. Jadi nggak perlulah kita ngaku-ngaku ya dia. Orang keturunan Nabi sendiri nggak pernah dirinya ngaku-ngaku, malah malu gitu loh Bu. Bapaknya sebagai seorang, yang kakeknya sebagai seorang Rasul ya Bu ya. Iya, dia malu karena takut nanti kalau kitanya dia orang itu ya tidak dapat mempertahankan nama baiknya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka sekarang sudah dipatahkan semuanya dan tidak berani ada yang menjawab ya.
masih belum bisa menjawab sampai 2 tahun kalau nggak salah istilahnya ya. Nah ini karena rebutan nama siapa Bu? Nama Nabi ya Bu ya. Kita nggak perlu lah ya Bu ya ngaku-ngaku ya Bu ya. Iya. Kecuali Allah sendiri yang mengatakan ya. Nah jangan. Baik. Jadi inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu itu wahai Muhammad, segala kebaikannya akan terputus, namanya terputus. Siapa yang membenci Muhammad dalam hal ini? Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Nah, kalau angel gitu. Ada nggak orang ngaku di masjid ini keturunan Abu Jahal? Nggak ada ya Bu ya. Oh, tapi kalau ngaku-ngaku keturunan Nabi, oh banyak Bu. Kalau bisa kita ngaku-ngaku ya Bu ya. Ini itu maksudnya di sini. Kenapa begitu? Karena Nabi sanggup menanggung menggorok sifat apa tadi? Sifat pengorbanan perasaan itu loh Bu. Ya, korban perasaannya itu jadi digorok Bu. Ya ikhlas jadinya ya Bu ya. Kalau kita kan banyak makan korban apa? Perasaan. Nah Nabi itu nggak ada di korban perasaan, semuanya ikhlas. Makanya nabinya apa? Namanya apa? Melangit seluruh dunia, orang kenal semua dengan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mari kita sekarang lihat ke halaman berikutnya. Ya, kalau kita masih belum mampu menggorok hewan kurban, maka di situ ada simbolisasi, ada simbol sebenarnya, ya. Bukan sekedar kandung hewan yang digorok, yang disembelih, tetapi sifat-sifat kebinatangannya itu yang melekat pada diri kita, siapapun kita, presiden, hakim, ya guru, ya santri, ya kiai, ya siapapun, ya. Sekarang ini dan mulai sekarang harus berani menggorok, menyembelih sifat apanya Bu? Kebinatangannya. Kita fokuskan yang pertama apa Bu di sini? Pada para pemimpin. Saya baca pesan ini ditunjukkan pada para pemimpin yang semestinya berkorban lebih dulu. Para pemimpin bisa berkorban disertai dengan menyembelih apa Bu? Sifat-sifat kebinatangannya. Apa biasanya kalau sebagai seorang presiden, ketua yang paling tertinggi, ya, wah itu sangat riskan dengan banyak macam-macam negatif. Orang kalau sudah berkuasa, setannya itu merumuni. Suka. Ya, supaya berbuat seenaknya ya Bu ya. Iya, dan ini yang terjadi sebelum ini ya Bu ya. Sebelum ini 10 tahun yang lalu ya Bu ya. Waduh, hancur negara kita Bu, diporak-porandakan ya Bu ya. Habis dibohongi kita Bu. Rame banget sekarang ya Bu ya. Rame, kitanya nggak sadar ini ya. Nah, maka kita harus menggorok kepalsuan, menggorok korupsian, menggorok penipuan ya Bu ya. Macam-macam ya. Ini sebagai seorang pemimpin harus tegas ya. Tidak boleh gampang disuap, disogok, diiming-iming yang lain-lainnya. Ini yang disebut sebagai penggorokan kepada siapa Bu? Sifat kebinatangan. Sifat kebinatangannya. Ya, kalau pemimpin ya kekejamannya, kezalimannya, korupsinya, penipuannya, macam-macam Bu, macam-macam ya Bu ya. Oke, sekarang kepada para pengusaha dan pedagang apa yang digorok kira-kira Bu? Tidak jujur. Ya ini penipuan dalam menimbang ya Bu ya. Pemalsuan dalam praktek markup atau markup. Praktek markup, meninggikan harga. Harganya 50 ditulisin di Bu? 100. Ya kegedean lah kalau 70 atau 60 wes 60. Anu bayar harganya 50 tapi aku tak tulis 60 loh ya supaya kamu dapat berapa? 10. Kan lumayan $10 ya. Ini pedagang ini kurang ajar ya Bu ya. Anda jadi pedagang jangan sampai seperti itu. Naudzubillah ya Bu ya.
sifat seperti itu harus di apa, Bu? Disembelih, ya Bu ya. Harus digorok sifatnya. Ketiga, para aparat penegak hukum. Wah, ini paling banyak ini tuh. Sebab di sini tempat basah. Apalagi yang diadili itu orang triliuner. Wah, wis wani piro di sini ya Bu ya. Makanya para hakim jaksa itu kaya-kaya orangnya Bu. Ini karena memperjualbelikan apa? Hukum. Kalau nggak punya apa-apa, kita mau melapor ini nggak punya, ya nggak akan diladeni. Tapi kalau dikasih 15 triliun, wah langsung matanya apa? Karena bukan hijau kalau di sini, yang warna ribuan itu apa tuh? Coklat. Matanya coklat langsungnya apa ya berubah. Nah, kalau hijau yang kecil 50.000 ya Bu. Nah, ini harus disembelih. 4. Dosen, guru, para pendidik, Pak Kiai di pesantren, di universitas. Itu banyak sifat yang harus digorok. Apa yang harus digorok? Bu, banyak sekarang ini iming-iming dosen, skripsi, ya Bu ya. Iya, supaya muridnya itu nggak perlu capek-capek. Dikasih apa tuh? Untuk skripsi terutama ya Pak, untuk masalah nilai. Nggak usah kuliah lah, yang penting kamu ngasih wani piro. Nah itu banyak tuh sekarang di pondok-pondok. Kejadian belum lama ini ya di Tasik, bukan di Tasik, di Garut ya, 4 santri masih muda-muda kecil-kecil hamil semua oleh kiainya ya Bu ya. Wah ini harus digorok semuanya. Jadi banyak yang harus disembelih ya Bu ya. Termasuk ya ini pendidik ya Bu ya. Ya, Kementerian Agama itu loh sampai sekarang kabur orangnya. Bu, tahu Menteri Agama yang dulu korupsi triliunan, nggak pulang ke Indonesia, nggak tahu kemana, jangan-jangan ada di Hong Kong. Nah lagi dicari-cari nggak ketemu-temu Bu. Ya, nggak nongol-nongol ya Bu ya. Ya ini harus disembelih sifat ini nih. Ya. Nah, oke. 5. Pada orang tua kita termasuk ya biar kita mengorbankan demi anak sampai mental kemana? Kemudian kepada anak-anak dan juga untuk kepada kita semuanya ya. Jadi harus ada yang disembelih, dikorbankan sifat-sifat buruk kita. Ngerti ya Bu ya? Nah ini mungkin pelajaran baru untuk kita ini ya, tentang penyembelihan sifat-sifat kebinasaan. Sudah jam 11 ya. Ya, baik. Ini ada permintaan dari teman kita, minta doa untuk yang akan berangkat ke tanah suci Mekah dari tanah air ya. Bapak Miron, Bapak Martomo, Bapak Ibu Rasikem, Ibu Sawikem. Kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi dari untuk Ibu Nur Hayati yang baru selesai dioperasi jantung bengkak dan usus buntu. Kita sekali lagi baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas jam 11 saya harus bergerak menuju ke Madau. Madau itu apa sih? Pelabuhan. Pelabuhan feri terminal. Ketemu lagi insya Allah kapan? Ahad depan. Sabtu
Sabtu libur nggak? Insya Allah. 31 ya Bu ya? Sabtu Minggu ya. Iya. Sabtu, Ahad, kemudian Jumat insya Allah. Insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan bahas tentang kajian bagaimana kita mempersiapkan diri untuk Lebaran Hari Raya Idul Adha. Baik, mari kita tutup dengan doa sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ditutup Bu MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.